Pandemi membuat pasar fintech ketiban untung. Secara global, diprediksi tahun 2021 ini pertumbuhan fintech akan semakin melesat. Bagaimana dengan industri fintech di tanah air? Kita bahas singkat dalam Raksasa Dunia Berebut Bisnis Fintech. Kita lihat slide yang pertama. Industri fintech memang menggiurkan karena perannya semakin vital, terutama di era pandemi seperti ini. Kemajuan fintech pun menarik minat korporasi raksasa untuk memperluas bisnisnya. Kita lihat yang terbaru di Amerika Serikat, ini korporasi raksasa seperti Walmart pun ini tergoda untuk membangun bisnis fintech. Dikutip dari CNBC Internasional, Walmart akan menggandeng Ribbit Capital, perusahaan pendanaan yang berada di belakang aplikasi Robinhood. Aplikasi Robinhood ini salah satu aplikasi investasi yang bergerak di bidang saham, ETF, hingga cryptocurrency ya. Apa nama startup baru ini? Belum di-share ke publik. Yang pasti saham Walmart yang market cap-nya 416,7 miliar dolar AS dalam beberapa jam setelah pengumuman ini langsung naik 1,5%. Walmart sendiri sudah punya sekitar 4.700 toko fisik di seluruh Amerika Serikat. Dan pelanggan ya banyak juga yang ternyata tidak punya akun bank. Nah 6% diantaranya tidak punya tabungan sama sekali dan 16% punya akun bank tapi lebih memilih menggunakan produk finansial di luar bank seperti pegadaian atau pinjaman tunai dengan bunga kredit yang ternyata tinggi begitu ya. Nah sebelumnya Walmart sudah membuka servis keuangan untuk pelanggannya dalam bentuk Walmart Money Card. Jadi semacam kartu debit prabayar kurang lebih seperti kartu e-wallet di sini mungkin flash begitu ya. Tapi ada fitur tambahannya seperti membantu untuk memanage keuangan pelanggan tanpa fee bulanan dan minimum balance. Nah akan seperti apa nanti startup besutan Walmart dan Ribbit Capital ini belum dijelaskan. Tapi melihat konsen bisnis Walmart Money Card sebelumnya bisa jadi Walmart ini memang menyasar pasar yang sama. Nah berikutnya perusahaan Sea Group ini yang jadi induknya Shopee. Sebelumnya Sea Group juga sudah mendapatkan lisensi perbankan digital oleh Otoritas Moneter Singapura. Nah selain Singapura rencananya Sea Group juga akan menjajaki pasar fintech Indonesia dengan mengakuisisi bank konvensional. Dan memang sejak tahun kemarin sudah mulai terlihat pergerakannya. Sea Group telah mengambil alih saham bank BKE yang sudah didirikan dari tahun 1992. Saat ini kalau kita lihat ini di situs bank BKE 94,45% pemegang sahamnya adalah PT Dana Dipa Arta Indonesia. Nah salah satu direktur yang menjabat di Dana Dipa itu ternyata adalah komisaris di PT Lentera Dana Nusantara yang mengoperasikan Shopee Pay Later. Jadi kemungkinan besar Sea Group ini tersambung dengan Bank BKE lewat Dana Dipa Arta Indonesia itu. Nah selain itu juga kalau kita cek di situs karir Shopee sebelum tanggal 12 Januari kemarin sempat tuh tertulis perekrutan tim baru akan ditempatkan di Simani Bank BKE yang lokasinya di Menteng. Tapi di Selasa kemarin ini ketika dicek lagi juga sudah perekrutannya masih ada tapi keterangan bank BKE-nya sudah tidak dicantumkan. Nah sebelumnya juga sudah ramai tren akuisisi antara fintech dan bank konvensional di Indonesia. Beberapa contohnya kita akan cek seperti apa di slide berikutnya. Salah satu yang cukup anyar di publik ini adalah investasi Gojek di Bank Jago yang dulunya adalah Bank Artos. Nah Gojek juga sebelumnya sudah punya layanan keuangan digital yaitu GoPay dan disebut GoPay ini sudah mengakuisisi 22,16% saham Bank Jago. Nilai investasinya disebut mencapai 2,7 triliun rupiah yang terbagi dalam beberapa transaksi waktu itu. Di Senin 14 Desember 2020 Gojek membeli 4,14% saham Arto dengan total sekitar 530 miliar rupiah. Kemudian di Jumat 18 Desember ditambah lagi 18,02% saham Arto dengan nilai transaksi 2,25 triliun rupiah. Nah disebut juga oleh Direktur Utama GoPay kalau investasi Bank Jago ini merupakan bagian dari strategi bisnis jangka panjang Gojek. Nah selain Gojek juga ada Akulaku yang sejak 2019 sudah menginvestasikan dana sebesar 500 miliar rupiah ke Bank Yuda Bakti atau BBYB kode emitennya. Nah harapannya Bank Yuda Bakti ini juga akan memperluas sektor pinjaman tidak hanya ke individu tapi juga ke sektor pertanian dan juga UKM. Kalau Akulaku sendiri ini adalah startup yang didirikan William Lee sejak tahun 2016. Bisnisnya ada P2P lending, ada e-commerce hingga bisnis multi-finance juga. Memang dua akuisisi startup dengan bank untuk membentuk fintech ini ke depannya dinilai akan menjadi tren yang juga akan semakin melesat. Bahkan program pemerintah juga sudah banyak yang penyalurannya menggunakan produk uang digital seperti salah satunya kartu prakerja yang menggunakan GoPay, OVO, Dana dan juga Link Aja termasuk penyaluran bansos lewat program Keluarga Harapan atau PKH yang penyalurannya juga menggunakan e-wallet atau dompet elektronik. Nah ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah begitu ya untuk memajukan industri fintech tanah air. Tapi tidak dapat dipungkiri kalau pada penerapannya masih banyak kontroversi fintech di Indonesia yang juga tercermin dari kasus-kasus fintech yang berujung pada tindak pidana. Kita akan cek apa saja di slide berikutnya.
Pemerintah memang harus membenahi lagi aturan untuk fintech di tanah air karena semakin meningkatnya jumlah fintech ya maka semakin kreatif juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan keadaan. Kalau menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI di tahun 2020 itu ada 3.692 laporan pengaduan konsumen yang 33,5%-nya itu terkait dengan jasa keuangan dan 12,7% itu terkait dengan e-commerce. Nah, jumlah ini naik dari tahun 2019 yang hanya 1.871 kasus saja. Nah, kalau menurut BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sejak 2017 hingga 2020 pihaknya sudah menerima ini ada laporan 371 kasus dari fintech dan 185 kasus terkait dengan e-commerce. Meski begitu, kalau menurut data dari OJK sudah ada penurunan kasus P2P lending hingga 45,08% periode 2018 hingga 2020. Memang kasus terkait fintech ini macam-macam ya, mulai dari pinjaman online, penagihan pinjaman yang sifatnya mengintimidasi begitu ya, hingga penipuan. Nah, dengan adanya pengaturan yang lebih kuat, pertumbuhan industri fintech di tanah air itu diharapkan bisa semakin kencang larinya. Menyusul juga pertumbuhan industri fintech global yang juga diprediksi di tahun 2021 ini akan semakin melesat bahkan di tahun-tahun berikutnya juga. Seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya. Dalam riset yang dikutip di situs Tipalti di 2020 kemarin, pengguna fintech ini sudah meningkat hingga 64% dari 2017 yang hanya jumlahnya 33%. Diprediksi di 2022 nanti transaksi digital via mobile ini sudah mencapai 121% pertumbuhannya. Bahkan milenial di Amerika Serikat diprediksi 78%-nya ini sudah menggunakan bank digital pada tahun 2022. Saat ini di Amerika sudah ada 48 fintech unicorn dengan nilai valuasi hingga 187 miliar dolar Amerika Serikat. 25% dari pasar fintech AS ini menawarkan pembayaran digital. Jadi seperti Stripe begitu ya salah satunya. Lalu dalam riset ini juga tertulis kalau 82% jasa keuangan konvensional sudah berencana untuk kolaborasi dengan fintech dan 88% diantaranya ini percaya kalau fintech adalah solusi masa depan dan bisnisnya akan tertinggal dan hancur kalau tidak menggunakan bantuan fintech. Dan tidak hanya di Amerika Serikat, negara dengan raksasa ekonomi terbesar di dunia kedua, China ini juga mengakui hal tersebut. Kalau berdasarkan data dari Statista, transaksi digital di China hingga 2020 itu sudah menembus angka 347 triliun yuan. Hingga saat ini sudah ada 18 fintech unicorn di China. Dan pengguna yang menggunakan pembayaran digital juga naik signifikan. Di Maret 2020 ini hanya 765 juta pengguna begitu. Di Juni 2020 sudah 801,8 juta orang. Nah, Indonesia juga memiliki popularitas yang besar hingga lebih dari 268 juta penduduk. Potensi yang besar untuk bisa memajukan industri fintech dalam negeri seperti negara-negara maju ini. Tapi yang paling penting pemerintah harus bisa menjamin dan melindungi transaksi digital baik dari segi pengguna maupun penyedia.